Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya kembali akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang tentunya kita percaya dapat dipakai oleh Roh Kudus untuk semakin meneguhkan, mengokohkan dan menguatkan kita di dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan masuk kepada topik yang baru, yang tentunya ketika roh kita lapar dan haus akan kebenaran, maka kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan layak bagimu Bapa kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk anugerah keselamatan dan pengampunan yang Bapa berikan serta karuniakan bagi kami. Terima kasih pula atas pertolongan, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Ya Bapa ya Tuhan, sebentar kami rindu merendahkan hati kami di hadapan-Mu untuk menyaksikan, mendengarkan dan menikmati firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, beri hikmat dan pengertian, supaya firman-Mu mendapatkan tempat yang spesial di dalam hati kami semua. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami semua yang menyaksikan dan mendengarkan. Terpujilah Bapa yang sungguh baik, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tema kita kali ini adalah sebuah bagian firman Tuhan yang praktis, sederhana, tetapi berkaitan langsung dengan realita dan kenyataan kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak dibiarkan Tuhan. Topik ini menjadi penting dan menarik Bapak Ibu Saudara, supaya kita benar-benar mengingat, mempercayai, dan berpegang teguh di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, di dalam kita melangkah menapaki tahun ini, kita benar-benar yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Bahwa Tuhan senantiasa berkenan berjalan bersama dengan kita. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab dari Keluaran pasal 3. Ayat 7 sampai 12. Paling tidak ada 4 poin penting yang perlu menjadi catatan berharga bagi kita, yang membuktikan bahwa kita tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 12. Sekali lagi, Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya,
ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang, seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentu setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang terus setia memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat menarik topik ini sekalipun praktis dan sederhana, tapi sangat relevan dan kontekstual, sekaligus sangat bermanfaat dalam mengokohkan, meneguhkan, dan menguatkan kita di dalam menjalani hari-hari ke depan. Khususnya kita telah masuk ke tanggal 6 bulan Januari 2023 dengan satu tema, kita tidak dibiarkan Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, kita tidak dibiarkan Tuhan. Sekali lagi, kita tidak dibiarkan Tuhan. Pertanyaannya, apa bukti yang konkret dan nyata yang bisa kita petik dan pelajari menjadi sesuatu yang penting dan berharga dari bacaan kita ini? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin tegaskan dan konfirmasi kepada kita semua. Sekalipun apa yang kita baca pada kesempatan ini merupakan sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu. Musa itu diperkirakan kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau konteks sekarang 2023, berarti 2000 ditambah 1500, 3500 tahun kurang lebih di masa lalu, yaitu di masa Musa. Ketika firman ini dituliskan, memang sebuah peristiwa yang telah lewat, yang telah berlalu. Tetapi saya ingin mengkonfirmasi dan menegaskan kepada kita, peristiwa di dalam bacaan kita ini telah berlalu karena merupakan bagian dari historis sejarah perjalanan kehidupan bangsa Israel. Situasi, kondisi, keadaan yang dijalani secara realita, secara nyata oleh bangsa Israel. Tetapi bagian demi bagian ini bisa memberikan inspirasi kepada saudara dan saya, kepada kita semua, apa yang diperbuat oleh Tuhan kepada bangsa Israel saat itu. Hal yang sama dalam konteks yang relevan dan kontekstual kepada kita saat ini bisa Tuhan lakukan, Tuhan perbuat kepada kita. Sekalipun dalam konteks yang berbeda, firman ini tetap relevan dan kontekstual untuk menjadi sebuah inspirasi yang mengokohkan dan meneguhkan kita, yang membuktikan bahwa Allah yang disembah oleh Musa, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang disembah oleh bangsa Israel, Allah yang sama juga yang kita sembah, tetapi kita kenal di dalam dan melalui Kristus Yesus Tuhan. Nah,
apa-apa saja yang dilakukan atau diperbuat oleh Tuhan sebagai bentuk kepeduliannya kepada bangsa Israel. Hal yang sama juga bisa terjadi bagi saudara dan saya. Apa saja yang akan diperbuat oleh Tuhan sebagai bentuk kepedulian Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya sangat suka dengan satu lagu rohani Kristen. Kira-kira bunyinya begini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lanjut kepada bahasan ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti. Itu lagu yang sangat bagus dalam situasi kita sedang bergumul dalam kehidupan ini. Lagu itu bisa dipakai Roh Kudus untuk mengokohkan, meneguhkan dan menguatkan kita. Betapa Tuhan sangat peduli dalam hidup kita. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu. Minimal saya temukan ada 4 poin penting yang perlu menjadi sorotan dan perhatian bagi kita terkait dengan kondisi dan keadaan yang sedang dialami oleh bangsa Israel, yang bisa kita petik menjadi sebuah mutiara kebenaran bagi perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Tolong dicatat satu persatu. Yang pertama, dengan mengangkat tema, kita tidak dibiarkan Tuhan. Sekali lagi, kita tidak dibiarkan Tuhan. Saya berdoa Roh Kudus pakai judul khotbah ini dengan bagian-bagian yang akan kita pelajari dari poin-poin penting di dalamnya, supaya kita dikokohkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Yang pertama saya temukan di sini, ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, poin pertama ingin saya tegaskan. Tolong dicatat dan ditulis, tolong dicamkan dalam hati kita semua. Tuhan tahu kesulitan kita. Itu yang pertama. Ketika kita belajar tentang kita tidak dibiarkan Tuhan, yang pertama yang perlu kita pegang teguh, Tuhan tahu kesulitan kita. Apapun itu bentuknya, apakah kesengsaraan, apakah itu penderitaan, apa saja yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan tahu kesulitan kita. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel sedang diperbudak selama 430 tahun di Mesir. Mereka ditindas sedemikian rupa. Memang ada masa-masa tertentu bangsa Israel mendapatkan perhatian ketika masih Yusuf yang menjadi pemimpin, Perdana Menteri yang menjalankan roda pemerintahan di Mesir. Tapi pasca Yusuf itu meninggal, maka muncullah raja baru, Firaun baru yang memerintah Mesir, yang tidak mengenal dan tidak mengerti tentang Yusuf secara dekat karena Yusuf sudah meninggal.
maka muncullah ketakutan yang berlebihan di dalam diri dari pemimpin Mesir yang disebut dengan Fir'aun itu. Sehingga karena ketakutan itu, mereka beranggapan jangan-jangan bangsa ini nanti jadi lebih besar jumlahnya daripada kita. Maka diupayakanlah berbagai cara untuk menindas bangsa Israel. Bisa dengan Bapak Ibu Saudara memerintahkan bidan-bidan membunuh anak-anak Israel kalau yang laki-laki lahir, yang perempuan dibiarkan hidup. Tapi ternyata para bidan itu takut akan Tuhan. Tidak berani mereka melakukan. Mereka berkata, sebelum kami hadir, orang-orang Ibrani itu kuat-kuat. Sehat-sehat, mereka telah melahirkan. Setelah itu terjadi pula karena dalam keadaan yang takut, jangan sampai bangsa ini lebih kuat daripada bangsa Mesir, maka setiap anak laki-laki yang lahir harus dibuang ke sungai Nil. Itulah nanti peristiwa yang sangat dramatis dari cerita hidup dari seorang Musa. Dan bukan hanya itu, berbagai macam cara dilakukan oleh Fir'aun bersama dengan koroni-koroninya untuk membuat menderita, membuat tertindas, membuat tersiksa, membuat sengsara bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka disuruh untuk membangun bangunan-bangunan yang tinggi dan megah, tetapi tidak disuplai keperluan bahan bangunan untuk membangun bangunan tersebut. Kondisi keadaan bangsa Israel dalam keadaan yang sangat lemah, dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Kelihatan tidak ada sesuatu apapun yang bisa membuat mereka memiliki masa depan yang cerah. Segalanya kelihatan gelap karena mereka ada di bawah kungkungan perbudakan, penindasan dari bangsa Mesir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi di tengah-tengah semua ini, saya mau kasih tahu satu hal yang perlu menjadi pegangan penting dan berharga bagi kita. Di sini kita bisa melihat sifat, watak, dan karakter Tuhan yang sangat dalam dan sangat luar biasa. Betapa peduli kepada bangsa Israel yang sedang ditindas di Mesir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama yang perlu saya ingatkan kepada kita, bahwa kita ini tidak dibiarkan oleh Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel yang ditindas, dibuat pahit hidupnya, dibuat menderita sedemikian rupa oleh bangsa Mesir. Ternyata Tuhan tahu kesulitan mereka. Tuhan tahu kesulitan mereka. Tuhan mengerti kesulitan mereka. Tuhan mengetahui kesulitan mereka. Itu dasar pertama yang perlu kita yakini dan pegang teguh dalam hidup ini. Jangan pernah engkau dan aku, kita semua, keluarga kita, merasa berjalan sendiri tanpa Tuhan dalam hidup kita. Hal yang sangat memberatkan dalam hidup ini adalah ketika kita menjalani kehidupan ini, kita merasa seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kita, seolah-olah Tuhan tidak mau tahu dengan kita, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita, membiarkan kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menolong dan menopangnya, serta membawanya kepada kemenangan yang sempurna. Tuhan tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Bangsa ini kelihatan tidak ada masa depan. Bangsa ini kelihatan tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Tapi saya mau kasih tahu, di tengah-tengah kondisi keadaan mereka yang sangat terpuruk, yang sangat mengenaskan, yang sangat menyusahkan, yang sangat mengerikan saat itu, ternyata Tuhan tahu kesulitan mereka. Kalau Tuhan tahu kesulitan bangsa Israel kurang lebih 3.500 tahun yang lalu, saya kasih tahu, firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau bangsa Israel dipedulikan oleh Tuhan di tengah-tengah kesengsaraan, penderitaan, dan kesulitan mereka,
Saya mau kasih tahu, Tuhan tahu apa yang menjadi kesulitan kita. Tuhan mengerti, Tuhan mengetahui, Tuhan paham apa yang menjadi kesulitan kita. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel berada di dalam posisi yang sangat tidak berdaya. Tetapi ada satu pribadi yang tak terlihat, tetapi karya, kuasa, dan perbuatannya sangat jelas, konkret, nyata, terbukti bagi kehidupan bangsa Israel, yaitu Tuhan Allah Israel. Tuhan itu sangat peduli kepada bangsa Israel. Tetapi saudaraku, yang sangat luar biasa kepedulian Tuhan, bukan hanya Tuhan tahu kesulitan bangsa Israel. Orang-orang di dunia ini barangkali banyak yang tahu kesulitan kita, banyak yang tahu penderitaan dan kesusahan kita. Tapi orang-orang di dunia ini barangkali tidak mau tahu, tidak mau peduli untuk berbuat kepada kita. Itulah orang-orang di dunia. Saya sering berkata dan saya suka dengan ayat firman Tuhan ini yang sudah dikutip menjadi sebuah lagu. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, pasti tak akan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, pasti takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Biasakanlah nyanyikan lagu itu. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Itulah Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dalam keadaan kesesakan, ketika kita dalam keadaan sengsara, ketika kita dalam keadaan menderita, ketika kita kelihatan situasi, kondisi, keadaan, beban yang begitu berat dan besar yang sedang melilit menimpa hidup kita, seolah-olah tidak ada solusi, seolah-olah tidak jalan keluar, seolah-olah kita dalam keadaan tawar hati, cemas, kecewa, dan putus asa. Di saat-saat kesesakan yang demikian, Tuhan tahu kesulitan kita. Bahkan Tuhan tidak hanya tahu kesulitan kita. Perhatikan ayat ke-8. Ayat 8. Sebab itu, ini kalimat yang sangat bagus Bapak Ibu Saudara. Sebab itu, sebab apa? Sebab Tuhan tahu, Tuhan telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan bangsa Israel, umat Israel. Sebab karena Tuhan tahu penderitaan bangsa Israel. Sebab itu, ini luar biasa. Ini yang saya suka dengan Tuhan kita. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang vakum, bukan Tuhan yang pasif, bukan Tuhan yang berdiam diri. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Saya itu dulu sempat sebelum mengerti dan hidup menjalani panggilan Tuhan, saya dulu sempat melamar ke TNI. Sekarang ini kan jadi prajurit Kristus. Kalau dulu rencananya menjadi prajurit Indonesia, TNI, Tentara Nasional Indonesia. Dulu sebelum saya mengikuti panggilan Tuhan, saya dulu sempat melamar untuk menjadi TNI. Dari Taruna, Bapak Ibu Saudara. Saya mendaftar di Kodam 5 Jaya. Beberapa tes yang sudah saya ikuti, saya sudah lolos. Yang membuat saya gagal adalah satu. Dan itulah penyebabnya saya gagal. Saudara dikasihi Tuhan. Satu kekurangan kelemahan saya adalah saya itu tidak pandai berenang. Boleh saya kategorikan tidak bisa berenang. Waktu itu dibawalah, kalau tidak salah, kemana ini ya, lupa saya namanya ya. Dibawalah ke sana dan diteslah di sana untuk berenang. Saudara dikasih Tuhan, ketika dites berenang, waduh. Ketika saya sudah lihat teman-teman semua yang
calon-calon TNI Taruna yang lain itu sudah pada luar biasa berenangnya. Memang ada juga yang tidak bagus, ada juga yang nggak nyampe ke ujung, padahal itu kan berangkat ke sana ke ujung baru balik lagi kan gitu. Tapi ketika tiba giliran saya, dipanggil nama saya, maju saudaraku. Belum nyampe 3 meter saudaraku, sudah megap-megap. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya saat itu dalam keadaan panik. Dan memang waktu itu yang menguji, mengetes kita. Mereka itu tidak segera memberikan pertolongan. Mereka itu membiarkan saya berupaya untuk tetap berenang. Tapi ketika dalam keadaan yang sudah cukup beberapa detik, Bapak Ibu Saudara, saya makin tenggelam. Apa yang terjadi? Mereka, Bapak Ibu Saudara, segera melemparkan ban dalam dari mobil itu ke saya. Semacam pelampung begitu. Mereka lemparkan ke saya. Saya gapailah ban ini sehingga saya selamat dan tidak mati tenggelam di kolam renang tersebut. Itulah yang membuat saya gagal, Bapak Ibu Saudara. Tetapi menurut saya bukan itu yang membuat saya gagal. Tapi karena Tuhan memang tidak merencanakan saya ke sana. Tuhan punya rencana yang lebih baik, lebih dari yang saya doakan, pikirkan, mengerti, pahami. Ternyata Tuhan mau memanggil saya untuk menjadi alat yang sederhana di dalam tangannya, yaitu menjadi pelayan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, memang saat itu saya merencanakan untuk saya menjadi anggota TNI. Tapi Tuhan merencanakan saya untuk menjadi prajurit Kristus. Tetapi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, ada satu mutiara kebenaran pembelajaran berharga dari pengalaman itu. Ketika saya dalam keadaan yang tidak berdaya, tidak bisa berenang, mereka itu masih tetap berdiam, Bapak Ibu Saudara. Sampai ada cukup banyak air yang saya minum saat itu. Saya memikirkan sangat kasihan saya. Padahal saya sudah berbicara dari kolam renang itu, minta tolong. Tapi mereka masih berdiam diri dalam waktu beberapa detik, Bapak Ibu Saudara. Saya mau kasih tahu, ini gambaran dari orang-orang dunia di dalam menyikapi kondisi keadaan kehidupan kita. Kadangkala kita sudah berada dalam titik puncak dari kesulitan, kesengsaraan, penderitaan, pergumulan, kesesakan dalam kehidupan. Seolah-olah dari sebelah kiri dan kanan kita tidak ada yang mau tahu, tidak ada yang mau peduli kepada kita. Barangkali kondisi keadaan itu sedang Bapak Ibu Saudara alami saat ini. Saya mau katakan, orang-orang di dunia ini bisa tidak mau tahu, tidak mau peduli, cuek kepada Bapak Ibu Saudara. EGP, emang gue pikirin, ini akhir zaman, orang akan semakin cenderung, semakin memiliki tendensi kehidupan untuk egois dan memikirkan diri sendiri. Kasih kebanyakan orang akan semakin dingin di akhir zaman ini. Dan saya rindu tidak termasuk itu kita, Bapak Ibu Saudara. Saya ingatkan kepada kita. Kalau orang-orang di sekelilingmu saat ini, orang-orang yang selama ini kau harapkan untuk peduli, memberikan support dan dukungan kepadamu, di tengah-tengah kesukaran, kesulitan, kesesakan, kesusahan hidupmu, saya mau kasih tahu, jangan kecut dan tawar hati, jangan kecewa. Masih ada satu pribadi yang tetap setia, yang tetap memiliki kasih yang besar, lebih dari yang kita pikirkan dalam hidup kita, yaitu Allah kita. Dia tahu kesulitan kita, tapi dia tidak hanya tahu kesulitan kita, dia tidak hanya mengerti, memahami kesulitan kita, dia tidak hanya tahu penderitaan dan kesengsaraan kita, tetapi dia mau berbuat yang lebih kepada kita. Mari kita lihat ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Saya kasih tahu, Tuhan tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan kekuatan, kehebatan, keahlian, pengalaman dari orang-orang Mesir. Sebesar, seluar biasa apapun yang menjadi kehebatan dan kelebihan dari bangsa Mesir, Tuhan tidak mau tahu dengan itu. Karena Tuhan lebih besar daripada penguasa dan kekuasaan Mesir.
Tuhan tidak pernah kewalahan untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah merasa kesulitan untuk mengalahkan musuh-musuh dalam kehidupan kita. Karena Dia yang menggenggam langit dan bumi. Dia yang berkuasa mencipta dari tidak ada menjadi ada. Apalagi memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya, anak-anaknya, umat pilihannya, umat kesayangannya. Tuhan tidak akan tinggal diam. Maka yang pertama tadi, Tuhan tahu kesulitan kita. Tapi yang kedua, Tuhan bertindak menolong kita. Ini yang luar biasa dari Tuhan kita. Tidak hanya Dia tahu dan mengerti kesulitan kita. Orang-orang di dunia ini yang mengaku sahabat dan teman kita, barangkali kita kasih tahu pergumulan, kesesakan, penderitaan kita kepada mereka. Tapi mereka tidak berdaya, tidak tersentuh hatinya untuk menolong kita. Tapi saya kasih tahu, Tuhan tidak hanya tahu kesulitan kita, tapi Tuhan juga bertindak untuk menolong kita. Di sini dikatakan, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka. Dan hal itulah nanti akan terjadi di masa-masa periode-periode, hari-hari, minggu, bulan berikutnya. Bagaimana Tuhan menunjukkan tindakannya yang konkret, aksinya yang nyata untuk menolong bangsa ini bebas, merdeka, selamat, lepas dari perhambaan dan perbudakan Mesir. Itu yang Dia lakukan. Mari imani saat ini. Tuhan tidak hanya tahu kesulitan kita, tapi Tuhan juga bertindak untuk menolong, melepaskan, dan membebaskan kita. Itu indahnya Tuhan kita. Tuhan itu bukan Tuhan yang tega melihat kita sengsara, menderita, barangkali dalam waktu tertentu karena ada maksud dan tujuan Tuhan di balik dari kesengsaraan, penderitaan, dan kesulitan itu, kesesakan itu Tuhan izinkan. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan tidak sesadis itu. Tuhan tidak pernah memiliki rancangan dan rencana jahat kepada kita. Ingat ayat hafalan kita. Yeremia 29 ayat 11. Sesungguhnya aku tahu rancanganku kepadamu. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kejahatan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu, kepadaku, kepada kita, kepada keluarga kita hari depan yang penuh dengan harapan. Kita orang-orang percaya bukan madesu, masa depan suram. Tapi kita orang percaya madece, masa depan cerah. Katakan, masa depanku bukan madesu, masa depan suram, susah, sulit, sukar. Tidak, tapi masa depan kita adalah masa depan yang cerah, ada berjalan bersama dengan Tuhan. Petik baik simpan dalam hati. Kita tidak dibiarkan Tuhan, buktinya Tuhan tahu kesulitan kita. Tuhan tersentuh hatinya dengan kesulitan kondisi keadaan yang dialami bangsa Israel. Saya yakin hal yang sama juga. Tuhan tersentuh hatinya. Iba. Tuhan penuh dengan belas kasihan, mengetahui kesulitan kita. Tetapi bukan hanya itu, Tuhan turun tangan, bertindak untuk menolong kita. Dan bukan hanya itu, Bapak Saudara. Sangat indah firman Tuhan ini. Ayat 8. Perhatikan kembali, 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan, perhatikan baik. Ini indahnya Tuhan kita, Bapak Saudara. Menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan itu tidak hanya tahu kesulitan kita. Tuhan itu juga tidak hanya mau bertindak untuk menolong kita, melepaskan kita, membebaskan kita, membuka jalan bagi kita. Tidak. Tetapi berikutnya, itu tadi yang sudah saya kutip duluan. Berikutnya, Tuhan menyiapkan yang terbaik kepada kita. Nah, maksudnya, Tuhan menyiapkan yang terbaik kepada kita. Apa buktinya? Pertama tadi, Tuhan tahu kesulitan bangsa ini sedang ditindas, dibuat pahit hidupnya, dibuat sengsara oleh Firaun dan koroni-koroninya. Tuhan tahu itu semua.
Tidak ada yang tersembunyi. Segala keluh kesah, penderitaan, kesukaran, kesulitan, apapun yang kita alami itu Tuhan tahu. Tapi yang kedua, aku telah turun untuk melepaskan mereka. Berarti Tuhan bertindak untuk menolong mereka, membukakan jalan bagi mereka. Di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka, melepaskan dirinya dari perbudakan di Mesir, dari kroni-kroni kekuasaan, penindasan Fir'aun. Tuhan bertindak melepaskan mereka. Ini yang sangat indah, luar biasa dalam konteks kekristenan. Bukan bangsa Israel yang menyelamatkan dirinya dari perbudakan di Mesir, tapi dengan Tuhan turun tangan melepaskan mereka. Ini secara teologi tidak dimiliki oleh keyakinan lain. Kalau keyakinan lain, mereka berupaya melepaskan dirinya. Mereka berupaya menyelamatkan dirinya. Mereka berupaya untuk membebaskan dirinya. Ini tipologi karya Yesus secara lengkap dan sempurna di Perjanjian Baru. Saya kasih tahu dan ingatkan, tidak ada pernah cerita di Alkitab terkait dengan bangsa Israel diperbudak di Mesir. Mereka keluar karena mereka melawan kekuasaan Fir'aun, kekuasaan Mesir. Tidak ada itu. Tidak mampu mereka keluar dari perbudakan Mesir. Tidak ada. Tapi itu semata-mata karena inisiatif Tuhan. Prakarsa Tuhan, tindakan Tuhan yang membebaskan bangsa ini dari perbudakan di Mesir. Itu dia Bapak Saudara. Dengan memakai siapa? Dengan mengutus Musa. Ini persis di Perjanjian Baru. Makanya kalau ada orang-orang di luar sana yang mengartikan Ulangan 18 ayat 15 sampai 18, katanya itu mau menubuatkan kedatangan Nabi mereka. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudaraku Muslim atau Islam. Ulangan 18 ayat 15 sampai 18 itu bukan nubuat tentang datangnya Nabi dari saudara-saudaraku Muslim atau Islam. Itu nubuat tentang kedatangan seorang pembebas, seorang penebus, seorang penyelamat yang tertuju penggenapan nubuat itu kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu memang dikonfirmasi di Kisah Para Rasul bahwa yang dimaksudkan dengan nubuat Ulangan 18, 15, 18 adalah tertuju kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus, bukan kepada nabi lain, apalagi nabi dari luar Israel. Tidak, mohon maaf, itu konteks doktrin ajaran kekristenan. Gak ada itu. Nanti akan ada orang berkata, Yesus tidak menikah, Musa menikah, nabi kami menikah. Kan sama. Yesus tidak punya anak. Sekalipun Yonatan Nandar berkata Yesus menikah dan punya anak bernama Yustus, makin aneh, makin lari lagi. Yesus tidak punya anak, Musa punya anak, nabi kami punya anak. Kalau memang kesamaan seperti itu yang dimaksud, iya, Pendeta Berton juga menikah. Pendeta Berton punya anak. Pendeta Berton punya istri. Berarti saya juga termasuk kategori dari yang dinubuatkan itu. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah ada ciri khas yang khas. Ciri khas yang spesifik. Apa ciri khas yang spesifik, Bapak Ibu Saudara? Ciri khas yang spesifik yang menunjukkan bahwa Musa adalah tipologi tentang Kristus nantinya. Perhatikan baik, Allah Bapa di sorga mengutus Musa untuk membawa bangsa ini eksodus keluar dari perbudakan di Mesir. Hal yang sama terjadi di Perjanjian Baru. Allah yang sama, Elohim, Yahweh, mengutus Sang Firman yang keluar dan datang dari dirinya ke tengah-tengah dunia untuk membebaskan umat manusia dari belenggu dosa, bukan dari perhambaan Mesir, tapi dari yang lebih dalam, dari belenggu dosa, melepaskan dari belenggu dosa. Ini namanya persamaan yang spesifik.
Nangka maksudnya ya. Jadi tolong saudara-saudaraku, jangan suka menerapkan ilmu cocokologi atau comotologi bahwa itu ulangan 18, 15, 18 itu nubuat kedatangan Nabi dari teman-teman Islam atau Muslim. Mohon maaf, itu tidak benar. Itu keliru. Lagi pula oknum-oknum tertentu, polemikus-polemikus dan saudara-saudara kita Muslim, mereka sering berkata, apalagi seperti Yahya Waloni, Bible Kristen itu palsu. Dongeng tambah fiksi. Apalagi itu kata dia. Dia ngomong Tetanus, Matius, Markus, Lukas, Tetanus, Spiritus, Capticus, gitu. Beliau juga ngomong Roh Kudus. Tapi beliau ditangkap dengan tuduhan penodaan agama, dihukum aja 5 bulan. Muhammad Kace 10 tahun. Luar biasa memang. Mereka sering berkata Bible Kristen itu palsu. Pertanyaan saya kepada saudara-saudaraku di luar Kristen, kalau memang sudah berkata Bible Kristen palsu, jangan lagi menggali-gali mutiara kebenaran dari yang sudah palsu. Ya sudah. Kalau sudah palsu Bible Kristen itu, ya sudah. Jangan lagi menggali sesuatu nubuat tentang datangnya Nabi dari teman-teman dari yang palsu. Jangan, ada yang berkata kitab Kidung Agung itu kitab porno katanya. Tapi coba lihat, Ahmad Dedat, Zakir Naik, Ustadz Abdul Somad, Ahmad Kainama, masih banyak lagi yang lain, mengutip Kidung Agung 5:16 sebagai nubuat Muhammadin. Menarik. Segala sesuatu yang padanya menarik. Sudah disebut itu kitab porno, kok diambil dari kitab porno? Nubuatan kedatangan nabinya. Kan gak masuk akal. Tolonglah kita ini logis. Kalau sudah bilang palsu kitab porno, jangan dikutip-kutip dari sana. Gak apa-apa, mau dibilang palsu pun gak apa-apa. Tapi perlu ditanyakan, kapan dipalsukan? Siapa yang memalsukan? Di mana dipalsukan? Apa alasan memalsukan? Tunjukkan mana yang asli. Adakan dalil hukum begitu. Barang siapa yang mendalilkan, dia yang memiliki tanggung jawab untuk membuktikan dalil itu. Jangan hanya pintar membuat pernyataan, membuat dalil, tapi tidak bisa membuktikan dalil. Itu namanya ngawur dan super ngawur. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi yang ketiga? Dikatakan di sini, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Dari negeri Mesir ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara menangkap maksud Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika dibebaskan dari perbudakan di Mesir, Tuhan menuntun mereka. Artinya menuntun ini berarti ada rencana. Ada sesuatu yang terbaik yang Tuhan siapkan. Jadi keindahan dan kehebatan, keluarbiasaan Tuhan kita yang membuat kita kagum, takjub, terpesona kepadanya. Dia tidak hanya tahu kesulitan kita. Dia tidak hanya bertindak menolong kita, tapi dia menyiapkan rencana yang terbaik kepada kita. Inilah penggenapan dari firman Tuhan Efesus 3:20. Bagi dialah yang melakukan jauh dari yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang nyata dari kuasanya yang bekerja di dalam kita. Lebih dari yang didoakan dan dipikirkan. Barangkali yang didoakan, dipikirkan bangsa Israel adalah Tuhan bebaskan kami dari perbudakan ini. Bebaskan kami dari penindasan ini. Bebaskan kami dari tindasan ini. Bebaskan kami dari kesengsaraan ini. Mereka tidak berharap lebih barangkali. Tetapi saya mau kasih tahu, inilah kehebatan, keluarbiasaan Tuhan kita. Kalau engkau dan aku Bapak Ibu Saudara, kalau kita saat ini sedang mengalami kesulitan hidup, kesengsaraan hidup, penderitaan hidup, saya mau kasih tahu, pertama, catat baik, Tuhan tahu kesulitanmu, Tuhan tahu kesulitanku, Tuhan tahu kesulitan kita semua. Yang kedua, Tuhan tidak hanya tahu, menonton dan melihat kita ada tergeletak di dalam kesusahan, kesulitan, kepahitan, penderitaan itu. Tapi Tuhan bertindak untuk menolong kita.
Dan ternyata tidak hanya Tuhan bertindak untuk menolong kita. Tuhan juga menyiapkan yang terbaik demi masa depan kita. Indah Bapak Ibu Saudara. Karena itu jangan ragu melangkah menjalani menapaki kehidupan yang barangkali penuh dengan tantangan, onak dan duri, penuh dengan masalah di tahun 2023 ini. Yang penting engkau dan aku mengingat, Tuhan tidak membiarkan kita, atau kita tidak pernah sedetik pun dibiarkan Tuhan. Tetapi kita perlu memiliki sikap yang baik dan benar di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan itu yang telah kita pelajari kemarin. Biasakanlah menyanyikan lagu Kidung Jemaat. Saya suka dengan lagu itu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Ada yang tahu lagunya? Nyanyikan bersama. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Coba bait yang berikutnya. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bagus lagunya ya. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, khususnya orang-orang Batak, saya tegur. Saya nasihati, kasih masukan dan dorongan. Kenapa saya perlu sampaikan khusus untuk orang-orang Batak? Saya tidak tahu suku-suku lain. Orang-orang Batak suka menyanyikan lagu-lagu rohani Batak sambil main joker karo. Ada itu dulu. Gak tahu sekarang Bapak Ibu Saudara, tolong konfirmasi, masih ada gak? Saudara-saudaraku dari suku Batak, dulu waktu saya masih kecil, sambil main joker karo, main judi, main kartu, sambil menyanyi lagu rohani. Lagunya tahu nggak? Tujolom ode bataku sayuse dorohakon. Itu tahan berapa? Jalan kartunya. Apalagi ada di lagu itu berkata, Kristenau HP hutodong jadalan hamagoani. Tapi gale, sambil main judi, main lagu rohani. Saya kasih tahu itu sangat menghina dan melecehkan Tuhan. Satu. Kedua, sangat menghina, melecehkan orang yang mencipta, mengarang lagu itu. Kalau masih ada seperti itu, bertobat. Ada juga yang sambil mabuk-mabuk, sambil minum-minum, sambil teler, bernyanyi lagu rohani. Saya kasih tahu ini sudah akhir zaman. Terbukalah mata hati, mata rohani kita. Dengarkan baik dengan tegas, saya sampaikan melalui kesempatan ini. Terdaftar di organisasi gereja tidak menjamin keselamatan. Memiliki KTP Kristen tidak menjamin keselamatan. Agama Kristen tidak menjamin keselamatan. Yang menjamin keselamatan adalah engkau dan aku berjumpa, mengalami Tuhan, dan terus dipulihkan, disempurnakan di dalam Tuhan. Kalau tidak mengalami Tuhan, tolong kita, apalagi orang-orang teologi ini, perlu saya ingatkan. Charles Ceriri dalam teologi dasar berkata, berteologi yang benar adalah berteologi yang menghasilkan kekudusan hidup. Kalau tidak melahirkan kekudusan hidup, bukan berteologi namanya, tapi tolologi. Kenapa? Ini penting saya sampaikan.
Karena banyak kali orang Kristen ini makin paham firman, makin tahu firman, makin mengerti firman, tapi makin duniawi. Berbahaya Bapak Ibu Saudara. Saya ingin sampaikan kepada kita, kalau benar-benar kita makin mendalami firman, akan semakin membuat hati kita digarap oleh Tuhan. Hidup kita dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak pernah lagi ragu dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menyiapkan yang terbaik kepada kita. Saudara dikasih Tuhan. Kalau Tuhan menyiapkan rencana yang terbaik kepada kita, mari kita seirama dengan Tuhan. Tolong tinggalkan segera Bapak Ibu Saudara. Iya, LP Denny Dasuha ada sambil merokok mendengarkan firman Tuhan. Sambil merokok, sambil berjudi, sambil bernyanyi lagu rohani lagi. Orang yang suka bernyanyi lagu rohani sambil main judi, saya kasih tahu, orang itu sedang melecehkan Tuhan. Yang kedua, orang itu sedang melecehkan orang yang mencipta, menggubah lagu itu. Bapak Ibu Saudara tahu nggak bagaimana orang-orang yang menciptakan lagu itu? Contohnya, lagu bahasa Batak. Tujolong ode Bataku sayuse dorohakon sayuse. Tahu nggak pengertiannya itu orang-orang Batak? Apa hanya suara kita yang melengking bagus, merdu didengar orang? Apakah kita hayati kata-kata itu? Sayuse berarti say. Use, tumpah. Artinya, selalu kutumpahkan, selalu kuserahkan, selalu kupersembahkan. Kan itu pengertiannya. Kita ini kadang-kala karena suaranya melengking merdu sekali, paling orang-orang Batak umumnya pintar menyanyi. Kemerduan suaranya itu yang dinilai, bukan penyerahannya, bukan persembahan hidupnya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Oke, saya tidak akan terus melebar ke sana. Kita tidak dibiarkan Tuhan. Buktinya satu, Tuhan tahu kesulitan kita. Kedua, Tuhan bertindak menolong kita. Yang ketiga, Tuhan menyiapkan rencana terbaik bagi kita. Lebih dari kita doakan, pikirkan. Saya sudah sampaikan tadi, barangkali bangsa Israel hanya rindu, Tuhan bebaskan kami dari penindasan ini. Bebaskan kami dari penderitaan ini. Bebaskan kami dari kesengsaraan ini. Kami tidak kuat, kami tidak tahan. Tapi ternyata lebih dari yang mereka pikirkan, doakan, mengerti dan pahami. Tuhan tuntun mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. Tanah yang baik dan luas. Tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tanah yang subur. Tanah yang dijanjikan Tuhan. Menjadi sebuah realita dan kenyataan bagi mereka. Bagi generasi 20 tahun ke bawah. Bagi Yosua, Kaleb, dan Imam Eleazar. Saudara dikasih Tuhan. Tetapi yang keempat ini penting Bapak Ibu Saudara. Tulis ya. Kita tidak dibiarkan Tuhan. Buktinya satu. Tuhan tahu kesulitan kita. Dua. Tuhan bertindak menolong kita. Ketiga. Tuhan menyiapkan yang terbaik kepada kita. Yang keempat. Ini yang seringkali kita abai dan lalai Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau memakai kita. Tuhan mau memakai kita. Tolong perhatikan dan dengarkan baik. Barangkali ada di antara Bapak Ibu Saudara yang masih merasa berat untuk terlibat pelayanan di gereja masing-masing. Beberapa kali pastor, pendeta, pendatua, gembala, sudahlah Pak, sudahlah Bu, sudahlah Nak, terlibat dalam pelayanan. Bolak-balik pastor, pendeta, pendatua, gembalamu mengingatkan itu kepadamu. Tapi engkau selalu beralasan Bapak Ibu Saudara. Tunggu dululah nanti. Nanti kalau sudah menikah, bagi yang bujangan, bagi yang belum menikah. Setelah sudah menikah, tunggu dulu Pak. Nanti karirku bagus dulu. Tunggu dulu aku punya anak. Tunggu dulu lah aku punya rumah. Tunggu dulu lah aku punya mobil. Nanti nggak jadi-jadi. Tidak jadi-jadi. Tapi saya kasih tahu, di tengah-tengah Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan Allah yang akbar, Allah yang besar, mau bermitra dengan kita
untuk menjalankan rencananya. Saya mau tanya, kalau Tuhan mau bermitra, mau memakai kita, apakah itu sebuah kehinaan atau sebuah kehormatan? Saya kasih contoh. Tidak enak dengarnya. Kalau Pak Luhut Binsar Panjaitan disebut sebagai pembantu presiden. Menteri-menteri kan pembantu presiden. Benar gak? Tapi saya mau tahu, mau tanya kita. Pembantu presiden itu kelihatan pembantu. Hamba presiden. Apakah pembantu presiden itu hina, rendah, merasa pribadi yang dilecehkan dan dipandang sebelah mata? Oh tidak. Baru itu pembantu presiden. Ternyata ada sisi kehormatan di sana. Apalagi kita ini menjadi mitra kerja dari Sang Pencipta. Itu bukan sebuah kehinaan. Itu bukan sebuah aib. Ada orang berkata, terlibat peduli bagi pekerjaan Tuhan, itu sebuah kehinaan. Saya kasih tahu, dengarkan baik. Tidak ada pernah di dunia ini dikatakan bahwa sesuatu itu pekerjaan yang indah. Menjadi penilik jemaat, pengurus jemaat disebut sebagai pekerjaan yang indah. Jangan lupa, saya ingin sampaikan kepada kita ayat ini sekaligus menjadi ayat hafalan untuk kita. Yohanes 12. Mari buka Yohanes 12 ayat 26. Ini ayat hafalan untuk kita. Yohanes 12 ayat 26. Sudah? Ayat hafalan sekaligus barangkali di antara kita ada yang lupa ayat ini. Hal ini salah satu yang memotivasi, menyemangati saya dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ini salah satu ayatnya. Yohanes 12 ayat 26 ayat hafalan. 2 ia. Barang siapa melayani aku, ini kata Yesus, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ini konteks kedekatan relasi dengan Kristus. Perhatikan bagian yang kedua. Barang siapa melayani aku, melayani Yesus. Apa? Apa Bapak Saudara? Ia akan dihormati Bapa. Mau Bapak Ibu Saudara dihormati Bapa? Siapa yang mau? Saya mau. Langsung tunjuk tangan 2. Saya mau dihormati Bapa. Dihormati Presiden. Sudah sangat luar biasa indahnya. Sudah sangat luar biasa kebahagiaan dan sukacitanya. Dihormati Gubernur. Dihormati Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa. Dihormati RW, RT. Sudah sangat bangga kita ini. Apalagi dihormati oleh Bapa. Bapa Sang Pencipta langit, bumi, laut beserta segala isinya. Bapa pemilik langit, bumi, laut beserta segala isinya. Yang menghormati kita adalah Bapa di sorga. Ketika kita mau dipakai menjadi alat dalam tangannya. Ya, ini semua menuliskan mau katanya. Tapi bertindaklah. Kalau pastor, pendeta, penatua, gembalamu menyarankan engkau terlibat, berfungsi dalam tubuh Kristus, gereja Tuhan, sesuai dengan potensi karunia talenta yang kau punya. Jangan menunda-nunda, jangan menunggu-nunggu, jangan menoleh ke belakang, nanti jadi tiang garam. Melangkah saja. Mari bertobat Bapak Saudara, sudah sekian lama pendeta, pastor, penatua, gembala mengingatkan kita terlibat pelayanan. Nah, jangan punya karunia 3D. Datang, duduk, diam. Setelah datang, duduk, diam, baru masuk lagi karunia P. 3D, P. Datang, duduk, diam, pulang. Datang, duduk, diam, pulang. Jangan sudah berapa tahun kita, berapa belas tahun, berapa puluh tahun kita menjadi orang Kristen. Mari kita mulai terlibat. Dengarkan baik.
Kenapa saya perlu menyampaikan bagian yang keempat ini? Karena kadangkala kita ini hanya mau dipedulikan Tuhan, mau ditolong Tuhan, mau dibuka jalan oleh Tuhan, tapi kita tidak mau urusan Tuhan. Mau-maunya kita saja. Berarti Tuhan kita manfaatkan untuk tujuan-tujuan kita. Dengar baik kalimat ini. Yang benar dalam hidup bukan kita pakai Tuhan untuk tujuan-tujuan kita, tapi kita mau dan rela senang bangga dipakai oleh Tuhan untuk tujuan-tujuan Tuhan. Itu yang benar Bapak Ibu Saudara. Aku ini hamba-Mu Tuhan. Pakailah aku sesukamu. Pakailah aku menurut apa yang menyenangkan hatimu. Karena tujuan hidupku adalah menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormatmu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Indah sekali Bapak Saudara, di awal tahun ini, tujuan hidup kita, komitmen kita, semangat kita, hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat, menyenangkan Tuhan, menyukakan Tuhan, membanggakan Tuhan. Saya mau tanya jujur Bapak Ibu yang hadir saat ini. Ketika anak-anakmu laki-laki perempuan menyenangkan hatimu, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kita akan berkata, nak, kau mau apa? Haleluya. Ya kan? Kau mau apa anakku? Karena selalu menyenangkan kita, menyukakan kita, dengar nasihat, hidup dalam takut akan Tuhan, penuh dengan hikmah, berprestasi di sekolah. Dia menyenangkan kita, menyukakan kita. Bapak-bapak akan berkata, nak, dompetku ada di situ, ambil untuk keperluanmu yang baik. Gak bakalan sulit. Karena anak menyenangkan bapak, anak menyenangkan mama. Saudara dikasih Tuhan, segalanya dipertaruhkan untuk anak-anaknya. Kadangkala yang jahat pun tetap dipertaruhkan nyawanya untuk anaknya. Apalagi Bapak di surga. Ketika kita menyukakan, menyenangkan dia, jangan ajari ayam bertelur. Ada di sini Bapak Ibu Saudara memelihara ayam. Ketika bertelur, ayamku, kalau kau mau bertelur begini caranya. Nggak ada diajari ayam bertelur. Ayam itu ciptaan Tuhan. Ayam saja ciptaan Tuhan yang derajatnya lebih rendah dari manusia karena ayam tidak dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Ayam saja tidak perlu diajari bertelur. Apalagi Tuhan pencipta ayam. Jangan ajari dia bagaimana menolong kita. Tugas kita adalah menyukakan, menyenangkan hati Bapa. Mengasihi Bapa. Itu tugas kita. Dan tentunya jangan sampai menyenangkan, menyukakan Bapa. Caranya bagaimana? Lakukan bagian kita. Selebihnya adalah tugas Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu, dengarkan baik. Pertanyaan saya untuk membuat kita tersentak. Tolong dijawab dengan segera, jangan lama-lama. Bisakah Tuhan membawa bangsa Israel keluar lepas merdeka, bebas, eksodus dari perbudakan di Mesir tanpa manusia? Bisa nggak? Tanpa Musa, bisa nggak? Tolong dijawab ini. Bisakah Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perhambaan, penindasan, penderitaan, perbudakan di Mesir tanpa manusia, termasuk tanpa Musa, tanpa Harun? Bisa nggak membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Bisa nggak? Tolong dijawab dengan segera Bapak Ibu. Bisa nggak? Wah, kenapa nggak bisa? Bisa dong. Kenapa?
Karena Tuhan tidak ada perkara yang mustahil baginya. Bisa dong. Dipindahkan langsung bisa nggak? Bisa. Tuhan kita Tuhan yang bisa berbuat dari yang tidak ada, mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Apalagi memindahkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bisa. Tolong jangan salah jawab. Bisa. Tapi Tuhan tidak melakukan cara itu. Tuhan mau memakai Musa. Itu maksud saya. Tuhan mau memakai Musa untuk membawa bangsa ini eksodus keluar dari Mesir. Makanya saya katakan tadi, di tengah-tengah Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tahu kesulitan kita. Tuhan bertindak menolong kita. Tuhan merencanakan yang terbaik kepada kita. Tapi Tuhan juga mau memakai kita. Buktinya di sini Tuhan mengutus Musa kok. Sekalipun Tuhan sanggup membebaskan bangsa ini tanpa manusia, tanpa siapapun, termasuk tanpa Musa. Tapi Tuhan tidak menempuh cara itu. Tuhan mau memakai manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Karena manusia dicipta di dunia ini sebenarnya untuk menjadi mitra kerja Tuhan, membawa kesejahteraan bagi ciptaan yang lain. Dunia ini dicipta untuk manusia, dan manusia dicipta untuk Tuhan, supaya menjadi mitra kerja Tuhan di tengah-tengah dunia, menjalankan master plan Allah di tengah-tengah dunia. Jadi kita ini yang dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan, jangan main-main. Kita mau dipakai oleh Tuhan. Sama seperti Musa. Memang pada awalnya Musa selalu berkelit. Apa dikatakan oleh Musa tadi di dalam bacaan kita itu? Coba kita lihat. Keluaran pasal 3. Ayat 11. Ketika Tuhan berkata ayat 10, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Memang secara manusia ini tidak masuk akal bagi Musa. Mau membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Apalagi konteks zaman itu di waktu itu. Mesir sudah sangat maju. Dalam konteks peradaban, konteks zaman itu sudah sangat maju. Ada dikatakan nanti kereta-keretanya. Sudah ada peralatan-peralatan mereka yang sangat canggih dalam konteks masa itu. Susah, ini bukan perkara mudah. Barangkali pada awalnya Musa bingung. Apa kata Musa? Ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Siapa aku ini? Bagaimana mungkin? Apakah aku sanggup? Apakah aku bisa? Nanti di ayat berikutnya nanti kita baca. Aku ini berat lidah, aku tidak pandai bicara. Udahlah Tuhan, suruhlah yang lain. Banyak alasan yang dibuat oleh Musa. Tapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dengarkan baik kalimat ini. Bukan kehebatanmu, bukan kemampuanmu yang diminta oleh Tuhan. Tapi kemauan kita yang diminta. Kerelaan kita yang diminta oleh Tuhan. Ketika saudara dan saya yang tidak sempurna ini diminta oleh Tuhan, mari kita rela. Kalau kita rela, Tuhan pasti memperlengkapi kita untuk mampu dan sanggup menjalankan tugas tanggung jawab besar yang Tuhan percayakan. Sekalipun tidak masuk akal menurut pikiran manusia, tapi Tuhan pasti memampukan kita. Karena Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang memberikan, mendelegasikan tugas kepada kita, tapi Tuhan yang akan berhasil membuat kita sebagai delegasinya menjalankan tugas tanggung jawab itu. Saudara dikasih Tuhan. Memang benar pada awalnya Musa tidak percaya diri. Tapi coba lihat, apakah dia akhirnya membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Oh iya. Ketidaksempurnaan, ketidakberdayaan, kekurangan, kelemahan Musa. Akhirnya Tuhan mengutus Harun sebagai juru bicara. Ketika Musa berkata, aku itu berat lidah tidak bisa bicara. Bukankah abangmu ada di situ, Harun yang pandai bicara? Dia seperti juru bicara bagimu. Tuhan memperlengkapi.
Yang penting kita modalnya mau dulu. Nah, saat ini saya ingin sampaikan beberapa ayat terkait dengan hal ini. Untuk menggugah dan menyentuh hati kita semua. Mari buka bersama saya. Roma pasal 10. Ayat 13. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Ini berupa tantangan kepada kita. Saya kasih tahu, kita tidak dibiarkan Tuhan atau Tuhan tidak membiarkan kita. Karena pertama, Tuhan tahu kesulitan kita. Kedua, Tuhan bertindak menolong kita. Ketiga, Tuhan merencanakan menyiapkan yang terbaik kepada kita. Yang keempat, Tuhan mau pakai kita menjadi alat dalam tangannya. Nah, yang keempat ini merupakan tantangan. Jangan kita menjadi penonton. Jadilah kita menjadi pemain. Jangan kita hanya menjadi cheerleader. Yang pemberi sorak. Jangan, tapi kita harus menjadi pemain. Harus terjun ke lapangan. Terlibat dalam pelayanan. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Perhatikan baik saudara langkah-langkah ini. Memang Paulus ini merupakan salah satu idola saya. Luar biasa kali jeniusnya. Membuat sesuatu itu runut dan tentunya oleh karena ilham Roh Kudus. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Perhatikan, pertanyaan dibuat secara berurut. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Mustahil orang berseru kepada Tuhan kalau orang tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Pertama tadi berseru kepada Tuhan. Bisa berseru kalau percaya. Bisa percaya kalau mendengar tentang Dia. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Supaya ada yang diperdengarkan, berarti ada yang memperdengarkan. Ada berita yang disampaikan. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Jadi perlu ada diutus untuk memberitakan tentang Kristus. Sehingga orang yang mendengar menjadi percaya. Dan orang yang percaya akan berseru kepada Dia. Ini urutan yang sangat sistematis. Tapi terakhir, bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Berarti harus ada yang diutus. Makanya Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa ini. Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena pilihannya, oleh karena ketentuan dan ketetapannya, Dia berkenan memilih Musa untuk menjadi alatnya membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Semua terjadi, Tuhan tahu kesulitan kita. Tuhan bertindak menolong kita. Tuhan menyiapkan yang terbaik kepada kita. Tapi jangan lupa, Tuhan pakai Musa untuk merealisasikan semua itu. Bayangkan, itu sebuah kehormatan. Makanya tadi saya katakan barang siapa melayani aku dihormati oleh Bapa. Nah, ketika dikatakan begini, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Berarti harus ada yang diutus. Siapa yang diutus membebaskan bangsa Israel? Musa. Nah, sekarang ini siapa yang diutus? Untuk menjawab ini, saya mengajak kita membuka Yesaya 6 ayat 8. Yesaya 6 ayat 8. Sudah? Yesaya 6 ayat 8. Dikatakan begini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini pertanyaan Tuhan, ini relevan kontekstual sampai sekarang. Tidak hanya di zaman Yesaya. Tidak hanya di zaman pemerintahan Usia. Kerajaan selatan, ibu kota Yehuda, Yerusalem. Karena ini kan konteks Yesaya ini, kalau kita baca ayat 1 dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci.
di dalam tahun matinya Raja Uzia. Jadi konteks pemerintahan berdekatan dengan Raja Uzia itu. Bukan hanya di zaman konteks Uzia mengalami kematian. Pertanyaan yang sama juga muncul sekarang. Dan pertanyaan ini saya berdoa berharap mengetuk hati kita semua. Ada tugas yang Tuhan percayakan kepada kita di tahun yang baru ini. Bukan hanya supaya Tuhan tahu kesulitan kita. Bukan hanya supaya Tuhan menolong kita. Bukan hanya supaya Tuhan menyiapkan rencana yang terbaik kepada kita. Tapi dibalik dari semua ini, Tuhan mau ada peran dari kita dalam menjalankan, merealisasikan rencananya. Dan ketika Tuhan mau pakai kita, itu sebuah kehormatan bagi kita. Sebuah keindahan, keistimewaan bagi kita. Membawa kita kagum, takjub, terpesona kepada Tuhan. Nah, kita baca sekali lagi ayat 8. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata. Bapak Ibu Saudara mendengar suara Tuhan berkata? Apa suara Tuhan berkata? Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Apa jawaban Bapak Ibu Saudara? Apa jawaban kita? Ayat yang ke-8 bagian B. Maka sahutku. Apa? Ini aku. Utuslah aku. Siapa yang siap untuk diutus Tuhan? Halo Bapak Ibu. Untuk menjadi alat dalam tangannya. Untuk menjadi garam dan terang baginya. Untuk menjadi saksi Kristus. Untuk menjadi suratan Kristus yang terbuka melalui tutur kata kita. Perilaku perbuatan kita. Orang lain bisa melihat Yesus hidup dan nyata dalam diri kita. Tuhan bersabda berfirman dalam konteks yang relevan kontekstual kepada kita saat ini. Tuhan berkata, siapakah yang mau kuutus? Waduh, ini Tuhan bicara berfirman kepada kita. Siapakah yang mau kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Mari kita jawab bersama. Ini aku Tuhan. Utuslah aku kemanapun engkau mau. Haleluya. Wah, ini banyak ini yang menjawab. Saya siapa pendeta katanya. Saya berdoa apa yang menjadi jawabanmu dikenapi oleh Tuhan dan dikuatkan Roh Kudus untuk melakukannya dalam hidup kita. Sekali lagi saya ingatkan, jangan menjadi penonton Bapak Ibu. Kadangkala kita keluar dari kesulitan kita. Di sana Tuhan mau memakai kita sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari jalan keluar daripada kesulitan yang sedang kita hadapi. Karena itu jangan vakum, jangan pasif, jangan berlipat tangan, jangan berdiam diri. Katakanlah, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Haleluya. Siapa yang siap diutus untuk menjadi garam dan terang, untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi suratan Kristus melalui kehidupan kita. Orang lain dapat melihat Yesus hidup dan nyata dalam hidup kita. Ada lagu itu, lagu pengutusan itu bagus itu. Tuhan, ini kami, utuslah kami menjadi alat yang efektif, efisien, optimal, maksimal di hadapanmu. Biarlah kita diutus oleh Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan sesuai dengan potensi karunia talenta kita. Jangan menjadi penonton. Jadilah pemain yang terjun. Saya ingatkan, firman ini tidak kebetulan bicara kepadamu, kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau selama ini pastor, pendeta, penatua, gembalamu sudah berulang-ulang mengingatkan engkau untuk terjun dalam pelayanan, kalau engkau masih menutup hati, biar firman yang saya sampaikan ini, di mana Tuhan bersabda berfirman kepada kita secara relevan dan kontekstual. Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka jawablah, ini aku Tuhan, aku mau, utuslah aku menjadi alat dalam tanganmu. Indah sekali. Di samping kita melihat jalan keluar dari pergumulan kita, tapi di sana juga kita menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan
menjadi alat dalam tangannya, memuliakan Dia sebagai bentuk ungkapan rasa syukur terima kasih kita atas segala anugerah, cinta kasih, rahmat, dan kebaikannya yang luar biasa dalam hidup kita. Puji Tuhan, besok kita akan masuk ke dalam topik yang berbeda. Karena saya langsung buat tuntas hari ini. Tapi saya akan ulangi kembali, kita tidak dibiarkan Tuhan. Apa buktinya? 1, Tuhan tahu kesulitan kita. 2, Tuhan bertindak menolong kita. 3, Tuhan menyiapkan rencana terbaik kepada kita. 4, Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya atau mitra kerjanya. Komplit 4, selesai langsung hari ini. Bawa itu pulang dalam kehidupan sehari-hari, mewarnai pikiran dan hati kita. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan ini, saya minta tolong silakan di-share, dibagikan ke sebanyak mungkin orang. Barangkali mereka bisa menonton di waktu yang berbeda. Dan yang kedua, bagi yang merasa diberkati dengan tayangan ini, bisa mendukung kami dengan cara mengirimkan bintang. Ya, bisa dengan cara mengirimkan bintang mendukung pelayanan kami. Oke, sekian pertemuan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah berkenan bergabung di laman Facebook Pendeta Berton N. Laman ini berkembang tidak bisa oleh karena kekuatan saya, tapi karena kolaborasi di antara kita. Oke, sekian pertemuan kita. Salam untuk keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami puji, sembah, kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan baik telah berkenan menuntun dan memimpin pemberitaan firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu yang sederhana ini menyampaikan firman. Tapi biarlah Tuhan yang menyempurnakan, menerjemahkan lebih jauh, lebih dalam di hati, pikiran, dan di segenap kehidupan dari Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat, teman dimanapun berada. Berkati mereka yang telah menyaksikan, mendengarkan, menikmati firman. Kami bukan sekedar mengerti, memahami, tapi kami boleh berpegang teguh di dalamnya, mempercayainya, dan setia melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati Bapak Ibu Saudara dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, suami, istri, anak-anak mereka, keluarga kecil mereka, keluarga besar mereka. Apapun yang mereka lakukan, mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil, dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terus kami berdoa untuk anak-Mu Bapak Sinyo Lopati, Ibu Jacqueline Sopakua, bahkan putri mereka Mesia, dan juga Robert. Tuhan menyertai, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Tuhan terus bawa semakin dalam mencintai, mengasihi Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan. Tidak ada roh penolakan akan firman, tapi tetap memiliki sikap hati yang benar, lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga dengan Ibu Dina Sisi, Ibu Kristina Naman, Ibu Neng Sineng, Ibu Ita Ginting Munte, bahkan juga teman-teman kami yang lain. Tanpa terkecuali, tanpa mengurangi rasa hormat, berkati masing-masing mereka yang telah menuliskan di live chat, yang telah berkenan men-share. Ito Gontiria Sihombing, keluarganya, cucunya, bahkan segala apa yang dilakukan berhasil. Semua kami yang bergabung, bahkan akan menonton kemudian, berkati kami dalam segenap hidup kami. Terpuji Tuhan, luruskan motivasi kami di dalam mencintai dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan, pengembalaan, penyertaan, pemeliharaan, dan berkat Tuhan menaungi balik kupi kami. Apa yang kami lakukan buat berhasil, kami diberkati dan kami dipakai menjadi saluran berkat. Terpuji Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah berkenan bergabung. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Salam untuk keluarga. Biarlah apa yang telah kita dengar, kita resapi, kita hayati, dan kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.